Baiklah, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya Daniel Silutonga dari kelas MB1B regular pagi dengan NIM 43.210.32. Saya akan menjelaskan perintah dasar Linux. Yang pertama yaitu adalah pwd. Pwd gunanya untuk mencari path dari direktori yang kita gunakan saat ini. Di sini dijelaskan bahwa path dari direktori yang kita gunakan saat ini adalah home/Daniel. Kemudian perintah cd. Cd digunakan untuk mengganti atau mengubah direktori yang sedang kita pakai. Misalnya seperti ini. Maka direktori diganti menjadi direktori home. Kemudian ls command, perintah ini digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Jadi di dalam direktori home ini terdapat isi, yaitu ada Daniel, vet, name2.conf dan name.conf. Kemudian cat command. Perintah cat ini digunakan untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Contoh perintahnya adalah seperti ini. Kita bisa mengisinya seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl+C untuk kembali ke awal. Berikutnya ada perintah cp. Cp ini digunakan untuk menyalin file dari direktori yang saat ini ke direktori yang berbeda. Misal maka isi file dari name2.conf yang berada di home tadi akan tercopy ke file home/Daniel. Dengan begitu kita bisa melihatnya dengan seperti ini, dengan cara seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya adalah perintah mv. Perintah ini digunakan untuk memindahkan file. Misalnya kita akan memindahkan file _plug ini ke direktori home dengan cara maka file tersebut akan pindah ke directory home. Kemudian mkdir command, perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru. Contohnya, saya akan membuat direktori luas 1. Untuk lanjutannya ls
maka directory uas1 akan terbuat. Kemudian perintah rmdir command. Perintah ini digunakan untuk menghapus directory yang kosong. Kita akan menghapus directory yang baru saja kita buat tadi dengan mengetik dir maka directory yang baru kita buat tadi yang kosong tadi sudah terhapus. Kemudian perintah touch ini digunakan untuk membuat file baru yang kosong, misalkan touch coba uas1, kemudian kita ls, maka file baru yang kosong ini akan terbuat. Nah, kemudian untuk perintah locate, perintah ini digunakan untuk mencari file. Contoh, kita akan mencari file dengan huruf depan C pada home directory. Locate C. Sepertinya command locate belum ada pada install saya. Kemudian saya akan menginstalnya dengan cara apt install and locate. Kita akan menunggu sampai instalasi berhasil. Kemudian setelah kita install perintah locate tadi, maka kita masukkan perintahnya. Locate ini coba ini adalah file-file yang berisi kata coba. Kemudian kita akan gunakan perintah find. Perintah find ini kurang lebih sama seperti locate, hanya saja find ini hanya bisa mencari file yang berlokasi di dalam directory yang diberikan. Misal find home coba uas. Sebenarnya tidak ada, maka kita coba ganti directory ke home find coba uas 1. Nah, berikut tampilannya. Kemudian ada perintah grep command. Sebelum kita ingin mencari teks dalam sebuah file txt, kita akan membuat filenya dulu dengan cara cat coba 1. Kemudian kita ketik
Kemudian untuk men-save-nya kita tekan Ctrl D. Kemudian kita bisa melakukan perintah grab. Dengan perintah ini digunakan untuk mencari isi teks dalam sebuah file txt. Grab, misal kita ingin mencari M1B di file luas di file coba 1. Nah, berikut tampilannya. Maka akan mencari yang merah ini adalah keyword yang kita masukkan. Kemudian sudo comment. Sudo comment ini digunakan untuk mengganti user menjadi administrator. Ini digunakan untuk menjalankan task yang memerlukan akses. Biasanya ada beberapa file yang tidak bisa kita akses jika tidak menggunakan root ini. Perintahnya adalah sudo min-i, maka akan meminta password kita. Nah, kita sudah masuk ke user rootnya. Kemudian df command. Df command ini digunakan untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk. Contoh df min-m berarti kita meminta dalam satuan megabyte. Nah, berikut tampilannya. Kemudian du command. Du command digunakan untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Nah, berikut tampilannya. Selanjutnya ada perintah head. Perintah ini digunakan untuk melihat baris pertama dari sebuah file. Seperti contoh, saya akan melihat baris dari file name.conf dengan perintah head min-n 5/om/m.conf. Maka akan menampilkan beberapa baris yang ada pada file name.conf. Berikutnya ada perintah tail. Perintah tail ini digunakan untuk menampilkan baris-baris dari baris paling akhir. Contohnya, saya akan menampilkan 5 baris terakhir dari file txt coba 2. Ini berikut perintahnya. Enter. Maka akan menampilkan 5 baris terakhir dari file coba 2.txt. Kemudian div command. Ini perintah ini digunakan untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Contoh, div coba 2.txt sebenarnya kita harus membuat file txt baru lagi, coba 3.txt. Kita akan isi asal langsung saja, kemudian kita save ctrl+d. Kemudian kita bandingkan div dari file coba 2.txt dengan file coba 3.txt. Berikutnya di sini akan ada garis untuk membatasi kedua file tersebut. Kemudian ada perintah tar.
berikut adalah contoh perintah tar. Saya akan mengarsipkan file uas.tar dengan perintah tar min tpf dengan tar. Di sini terdapat error karena kemungkinan dalam file tar tersebut tidak mempunyai isi. Setelah saya mencobanya, chmod command ini sepertinya digunakan untuk mengubah sebuah file menjadi directory, tetapi dengan keyword seperti ini. Kemudian untuk chown command digunakan untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus yang spesifik. Misalkan seperti ini. Chown Daniel coba 2.txt coba 3.txt. Maka user Daniel akan mempunyai file coba 3.txt. Kemudian jobs command digunakan untuk menampilkan semua jobs dan statusnya. Kita akan mencobanya dengan keluar dari user root tadi, jobs. Sebenarnya tidak ada yang dilakukan pada saat ini, maka tidak akan muncul apa-apa. Kita akan kembali ke user root tadi. Kemudian perintah kill. Jika ada program yang bermasalah, maka kita bisa mematikannya dengan perintah kill. Kemudian ping command. Ping command ini digunakan untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalkan kita akan mengecek ping dari Google. Lihat di sini tampilannya. Berikut adalah pingnya 28 berapa sekian. Kemudian perintah widget. Perintah ini digunakan untuk mengunduh file dari internet dengan perintah ini.
dan diikutin dengan link unduhan. Misalkan kita ingin mengunduh sebuah file, kita akan mencarinya terlebih dahulu. Download file.txt. Sepertinya lama, saya akan skip saya. Kalau kita akan saya akan memberikan gambaran. Misalkan kita akan mendownload di link google.com/ misalkan apa gitu .txt, maka kita mendownload. Kemudian perintah unnamed ini digunakan untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux yang kita pakai sekarang. Nah, sistemnya adalah Linux. Kemudian perintah top command. Perintah top ini digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung. Nah, berikut tampilannya. Kemudian history command ini digunakan untuk melihat melihat komen-komen yang sudah kita pakai tadi. History. Berikut adalah komen-komennya. Kemudian man command. Perintah ini digunakan untuk melihat instruksi manual. Contoh mantil. Di sini adalah instruksinya. Kemudian kita tekan Q untuk keluar. Kemudian echo command. Perintah ini digunakan untuk memunculkan suatu teks. Misalkan echo Daniel Silutonga, maka akan muncul dari Silutonga. Kemudian zip dan unzip command. Perintah ini untuk mengkompres file ke arsip zip. Misalkan zip coba3.txt. Sepertinya terdapat error. Kemudian jika berhasil, kita bisa menggunakan unzip untuk mengubah file yang di zip tadi menjadi ke file semula. Kemudian perintah hostname ini digunakan untuk mengetahui nama host atau network. Nah, berikut hostname-nya 127.0.1.1. Kemudian perintah user del dan user command. User add digunakan untuk membuat user baru. Misalkan saya akan membuat user UAS 1. Kemudian user del digunakan untuk menghapus user pada Linux. Baiklah, itu saja
penjelasan tentang perintah dasar Linux dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sekian dan terima kasih.